Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Engkau menyertai kami Tuhan, sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami mendahulukan Engkau. Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Jangan Sepelehkan Kesabaran Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang sabar dalam menghadapi segala sesuatu itu tidak mudah. Ketidaksabaran adalah sifat alamiah manusia. Namun, ada satu pribadi yang sangat sabar, yaitu Tuhan kita. Bila seseorang menyimpang dari firman dan memberontak kepadanya, namun dia sadar dan datang kepada Tuhan dan menundukkan diri, merendahkan diri, maka Tuhan akan menyambut mereka dengan kasih. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Namun, kesabaran Tuhan tidaklah boleh kita sepelekan. Alasan mengapa kesabaran Tuhan tidak boleh disepelekan. Pertama, kesabaran Tuhan adalah bukti dari kasih Kristus yang besar kepada kita. Menyepelekan kesabarannya berarti menyepelekan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam Roma pasal yang kedua ayat 4a dikatakan, maukah engkau menganggap remeh kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Kedua, kesabaran Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Berpikir bahwa Tuhan akan selalu mengampuni tanpa perubahan di dalam hidup kita adalah salah. Kesabaran Tuhan bukanlah toleransi terhadap dosa. Di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kesabaran Tuhan akan berakhir. Kesabaran Tuhan tidak berarti bahwa Dia akan terus menunda hukuman selamanya. Ada waktu di mana kesabaran Tuhan akan berakhir, dan yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Marilah kita merenungkan bahwa menyepelehkan kesabaran Tuhan berarti kita sedang menolak kasih Tuhan. Karena itu, marilah kita menghargai kasih setia Tuhan di dalam hidup kita dengan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami menghargai Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Hidup menyenangkan hati-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Bahwa Tuhan kami lebih hari, lebih memperkenankan hati Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Apa yang kami perbuat, biarlah Tuhan membuat kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.